Selamat siang Anda menyaksikan Headlines pemirsa, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi selengkapnya langsung dari Istana Negara. Saya akan menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi setelah mendengarkan berbagai laporan dari menteri dan lembaga terkait masalah penanganan bencana ini, maka beliau Presiden Republik Indonesia memberikan satu penekanan untuk apa? Untuk segera melakukan normalisasi ya, roda kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana itu secepatnya. Ya. Jadi bukan kemudian mendukung terjadinya pengungsian besar-besaran dari daerah itu, tetapi justru kita segera memulihkan roda perekonomian, roda kehidupan di masyarakat terdampak bencana supaya mereka merasa aman, ya, merasa tercukupi kebutuhannya dan tidak perlu mengungsi. Ya, tentu saja dengan penjelasan-penjelasan yang cukup akurat dari BMKG mengenai ya, gempa-gempa susulan yang mungkin akan terjadi sehingga membuat mereka tenang. Ya, begitu. Nah, dalam rangka normalisasi ini, maka kita sudah tahu bahwa peran dari TNI Polri sangat besar ya. Nah, dilaporkan tadi oleh Panglima TNI dan Kapolri bahwa penggelaran pasukan di sana cukup besar. Untuk TNI sendiri sudah terdaftar sejumlah lebih dari 3.000 personil TNI. Baik personil untuk membantu pengamanan polisi maupun personil petugas medis di lapangan. Ya. Sedangkan Polri direncanakan berangsur-angsur mencapai lebih dari 2.000 personil Polri untuk mengamankan, untuk menenteramkan masyarakat, untuk bersama-sama dengan masyarakat membangun kembali wilayah itu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja dalam rangka normalisasi itu yang penting adalah bagaimana listrik, bahan makanan, dan minuman yang cukup. Dan juga pemukiman sementara. Maka di sini dibutuhkan normalisasi penyediaan tenda lapangan. Ya, tenda lapangan berangsur-angsur sekarang sudah datang ke sana. Hari pertama memang belum ada kesiapan tenda lapangan yang cukup. Ya, karena itu tiba-tiba dan kita belum ada persediaan tenda itu. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur tiba tenda itu dan mulai didirikan. Dan akan terus banyak lagi nanti. Kemudian bahan makan juga begitu. Bahan makan dan minuman sekarang berangsur-angsur datang ke sana dengan angkutan kapal laut maupun angkutan udara. Ya. Listrik, ya. Dilaporkan tadi oleh Menteri BUMN maupun oleh Menteri ESDM bahwa sudah akan ada, bahkan sudah ada perbaikan gardu-gardu induk untuk listrik itu. Ya. Kemudian juga dikirimkan genset ukuran besar, genset yang ukuran 0,5 megawatt untuk menopang beberapa tempat-tempat yang memang membutuhkan adanya pasokan listrik yang berhubungan dengan fasilitas umum. Tapi untuk rumah-rumah sakit, ya memang sudah disiapkan genset-genset agar mereka bisa beroperasi, ya untuk bisa merawat teman-teman kita, saudara kita yang terluka itu. Tapi kalau itu pun tidak bisa, ya atau katakanlah renovasi secepatnya gardu induk yang sekarang sedang direparasi itu kan ada 7 gardu, ya 7 gardu itu 2 sudah bisa berfungsi, 5 rusak berat, ini juga diusahakan akan dihidupkan kembali. Nah kalau dalam waktu singkat tidak bisa, maka sudah ada lagi cadangan listrik, ya yang didatangkan dari kapal pembangkit tenaga listrik yang disewa dari Turki, yang sekarang dari Kupang, itu bisa digeser ke Palu. Dan kekuatannya atau kapasitasnya itu bisa untuk mengcover kebutuhan masyarakat Palu. Itu dicadangkan. Ya, jadi kecuali operasi pemulihan juga ada cadangan listrik. Ya. Kemudian kegiatan yang segera dilakukan adalah kecuali tadi ya, pemenuhan listrik, bahan makanan, minuman yang cukup, tenda dan sebagainya sudah akan dicukupi dan sudah berangsur-angsur datang. Karena kalau bahan makanan cukup, minuman cukup, pemukiman sementara
listrik menyala, saya kira masyarakat tenang dan tidak ada keinginan untuk mengungsi, tapi menunggu ya rehabilitasi kehidupan di Palu dan sekitarnya. Nah, kegiatan yang segera dilakukan, Presiden juga menekankan adanya proses pemakaman yang dipercepat. Ya. Sampai dengan pagi hari ini sudah dimakamkan hampir ya mayat-mayat yang sekarang ditemukan ya sebanyak 900 lebih itu sudah hampir semuanya dimakamkan, kecuali itu memang ada sebagian diambil keluarganya. Mudah-mudahan hari ini selesai pemakaman itu. Ya. Kemudian evakuasi, ya ini juga Presiden menekankan agar dilakukan secepatnya. Tapi tentunya karena ya keadaan setelah pasca gempa itu seperti itu, proses evakuasi ini membutuhkan alat berat. Ya. Pada saat datang pertama kali di sana hanya ada 2 eskavator, 2 alat berat saja yang beroperasi. Nggak mungkin ya karena banyak sekali tempat-tempat yang harus ya kita lakukan evakuasi dengan bantuan alat berat. Ya, dan Menteri PUPR telah memobilisasi itu dan sekarang ini alat berat itu sudah kurang lebih 16 yang dapat dioperasikan dengan personilnya. Dan akan terus bertambah karena beberapa sumber tadi sudah ya akan mendatangkan lagi bantuan alat berat ini datang ke sana. Saudara sekalian, pembersihan kota juga Presiden minta supaya dilakukan agar suasana kota yang berantakan bisa rapi kembali. Dan ini tentu pekerjaan Menteri PUPR yang cukup berat, tapi tadi beliau menyanggupi untuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Ya. 2 minggu, beliau mengatakan 2 minggu segera akan dapat dibersihkan itu. Sedangkan pasokan bahan makanan, air, itu sekarang ya dilakukan lewat udara, lewat laut, lewat darat ya, dari beberapa tempat, termasuk BBM. Itu dikeroyok dari berbagai pendekatan. Kalau kemarin darat kan nggak bisa, karena jalan itu terputus. Tapi sekarang dari PUPR telah melakukan rehabilitasi jalan darat, sehingga sekarang sudah dapat dilalui kendaraan darat. Dengan demikian maka bisa menambah volume bantuan-bantuan, baik bahan makanan, minuman, atau bahan-bahan lain dari luar daerah. Ya. Saudara sekalian, sekarang saya sampaikan juga perkembangan mengenai bantuan negara sahabat. Ya, kemarin siang Presiden memutuskan untuk secara terbuka menerima bantuan dari para negara sahabat. Ya, sore hari saya dan Wakil Menteri Luar Negeri telah melakukan rapat koordinasi dengan para dubes yang negaranya telah siap untuk membantu menawarkan bantuan kepada kita. Kita matangkan sore kemarin dan pagi hari ini sudah banyak masukan-masukan untuk membantu meringankan penanggulangan bencana di sana. Ya, secara detail ada, tapi saya kira tidak saya uraikan satu persatu. Tapi kebutuhan utama adalah bantuan angkutan udara. Ya, kita sebelum darat itu beres, kita membutuhkan angkutan udara yang rapid, yang terus-menerus. Maka kita meminta bantuan negara sahabat adanya pesawat C-130. Ya. Hanya pesawat angkut berat jenis itulah yang bisa mendarat karena ya lapangan terbangnya kan runway-nya yang sepanjang 2.500 ya sekitar 200 di ujung 200 meter itu kan crack. Sehingga yang bisa efektif dipakai itu 2.000. Dan pesawat C-130 lah ya yang sangat mampu untuk bisa melakukan short ya, landing dan short take off. Dan sudah dilakukan, tetapi karena jumlah pesawat kita juga terbatas, maka negara banyak nyumbang. Ya, dari Singapura menyumbang C-130, 2 atau 3, Malaysia juga demikian, ya, India juga menyumbang pesawat itu, Korea Selatan rencana juga akan mendatangkan pesawat itu. Tadi pagi saya bicara dengan Duta Besar Amerika Serikat, juga siap untuk membantu dengan pesawat angkut C-130. Nah, dengan demikian maka jumlah pesawat angkut yang dibantu oleh negara-negara lain saya kira sangat memadai. Dan ini saya kira sangat membantu. Ya, bisnya nanti bisa dari Balikpapan, dari Makassar, yang jarak terbangnya cukup dekat, namun bisa ya memasok kebutuhan-kebutuhan di Palu dengan sangat cepat.